Halo teman-teman semua, kita lagi di Gili Trawangan sekarang dan kita pengen jawab beberapa pertanyaan di Instagram saya kemarin. Yes. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Mas Teguh Hamzah Fansuri. Yeay, seperti biasa di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Iya. Yes. Gimana nih Mas Teguh? Kita Oke, lagi di Mas. sisi lain Pulau Gili Trawangan Gili ini Trawangan. Di sebelah sana itu Pulau Gili Meno ya? Gili Meno ya. Gili Meno Tadi apa kita Gili air snorkeling. tuh? Gili Meno, Meno. Oh tadi kita kan ada- snorkeling di sana. Yes, Oh betul. iya Gili Meno, karena di bawahnya itu tadi kita snorkeling ada apa? Kayak 48 patung yang memang sedang dikembangbiakan buat terumbu karang. Kira-kira Iya, iya, gitu ya. Alasannya sih seperti itu. Alasannya sih gitu. Ya teman-teman Betul. bisa browsing lah. Betul, Ada betul. patung apa di Gili Meno? Gitu ya. Tadi kita snorkeling ke sana. Tapi terus pindah. ombaknya tadi terlalu sini. besar ya, Mas. Jadi ke bawah Iya. arus terus. Kita bulan kemarin snorkeling di Pulau Di Pari Pulau Pari. sebetulnya, jadi lumayan puas. Nah, denger cerita kan kalau kita ke Lombok, ke Gili Trawangan, ke Gili Meno itu snorkeling Iya. katanya asik gitu Asik, harus. kan. Tidak taunya Dan tidak kalau pakai ombak al-ula dan tidak pakai apa? nggak pakai pelampung. Capek. Jadi loncat, nikmatin sebentar, begitu 2 menit nengok kapalnya udah jauh. Hanyut. Ayo memang ininya banget. Baliknya capek banget ke kapal ya udah. Jadi hasilnya ya seru ya, tapi rasain sendirilah. Kita besok ini H-1 kita nonton finalnya MotoGP besok ya. Betul. Di Mandalika. Iya. Sirkuit. Nah, cinta. teman-teman, seperti yang kemarin saya sempat bahas di Instagram ya tentang kita lagi banyak waktu luang, siapa tahu kita bisa jawab pertanyaan yang masuk banyak lagi banyak gitu ya. Jadi mungkin kita jawab 1, 2, 3, 4 lah ya, beberapa lah dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram saya. Nanti Mas Teguh yang jawab. Oke, boleh. Apa Mas Teguh yang nanya? Curang, dia langsung pegang handphonenya dia. Oke. Gimana? Teman-teman, ini ada banyak, ini berapa? 6, 7, 8, 10 ya? Oke, Sekitar 10-an. 8 itu dulu aja. 11 ya. Nih, dari Mas Saputra MHMD ya. Oke. Di sini DPO WD kan lokal depositor udah nggak bisa, Mas. Ini Depo WD. WD. Oh, tentang Depo Yes, WD Depo maksudnya dan WD. kan lokal depositor Udah nggak bisa, nggak Mas. bisa, Mas. Oh, oke. Ya, kalau Depo WD kita biasanya lewat bank aja nggak apa-apa, teman-teman. Bisa, Kan kita tetap tetap bisa kok. Jadi kalau teman-teman maksudnya mungkin gini, Mas Saputra tadi ya, itu tentang Depo WD mungkin gitu. Itu ada komanya ya. Ya, Depo WD teman-teman bisa deposit dan withdraw dan narik uang teman-teman semua dari rekening teman-teman langsung ke broker atau dari websitenya broker langsung ke rekening teman-teman semua. Jadi nggak ada masalah, aman gitu ya. Aman kok? So far sih Selalu masih aman ya. Kita WD tiap minggu hampir masih aman lah. Oke, dari Lanjut. Mas Oscarutomo 88 ini, Mas. Lu tahu ini jawabannya apa? Apa ini? Smart Nah, money ya udah concept. makanya jangan semua. Oh, oke. Ini nggak tahu nih apa nih jawabannya. Smart money concept ini saya juga baru denger. Belum tahu Ya. apa. Yang jangan semua gue. Oke. Videonya nanti 2 jam. Yang ini aja nih. Dari Mas Muhammad Abizar G. ya. Di sini Oke. ada Mas Fadli. Jadi robot seperti apa yang benar dipakai di forex? Nah, ini jadi Robot. ngomong tentang robot juga ya. Teman-teman Nah. juga perlu jeli, cerdas ngelihat robot seperti Wah, apa yang bisa ini- teman-teman trading kan. Ini pertanyaan penting nih. Betul, betul. Sebentar, takut ada kepiting. Kok kayak ada yang raba-raba gitu. Nah. Jadi robot. Nah, gini teman-teman. Fenomena robot ini lagi seru nih belakangan ini ya. Betul. Sebenarnya robot itu udah ada dari dulu. Dari dulu. Kalau kita sebut biasanya expert advisor gitu ya, EA gitu, atau robot atau sistem otomatis yang bisa bantu kita untuk memutuskan sesuatu gitu. Kayaknya sih udah dari dulu kita udah make robot untuk banyak hal di dalam trading room kita sebetulnya. Untuk bantu kita pasang pending order kita pakai Betul, robot betul. gitu kan, bantu ngitung lot kita pakai robot gitu. Jadi nggak usah pusing lagi tuh, balance berapapun itu bisa langsung dihitung lotnya otomatis sesuai dengan lebar area gitu Lebih kan. tepatnya robot money management ya. Ya, untuk money management gitu. Tapi kalau misalnya robot yang 100% otomatis sampai hari ini kita udah pakai beberapa. Nah,
yang harus diluruskan adalah gini teman-teman. Ada begitu banyak expose di media yang belakangan ini terjadi yang merugikan masyarakat yang katanya ditradingin sama robot. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi yang benar tuh gini. Teman-teman menggunakan sistem yang dibangun, decoding oleh seseorang yang mengerti tentang pengkodingan, dan teman-teman dapetin filenya. Betul. Untuk teman-teman setting secara pribadi ataupun ya belajar lah ya dari orang yang lebih ngerti, kira-kira gitu. Tapi teman-teman punya kontrol penuh terhadap akunnya, terhadap kapan teman-teman mau setor, Betul. kapan teman-teman mau tarik, ya kan? Pengelolaannya sama teman-teman gitu. Kita kontrol penuh gitu, jadi nggak dititip uangnya, nggak ditunggu pasifnya gitu, atau bahkan dikasih fix 1% sehari misalnya. Yes, betul. Atau 10% per bulan pasti gitu, apalagi 100% per bulan, apalagi ada yang cuman titip hari ini besok balik plus 40% kayak gitu-gitu. Itu hati-hati teman-teman. Okay. Mungkin itu tanda kutip ngakunya dipakein robot, padahal ya kita nggak tahu gitu ya, nggak ada kepastian tentang keamanan modal teman-teman semua. Nah, robot yang bener yang kita gunakan di forex itu yang pertama tadi yang saya jelasin. Jadi teman-teman perlu lebih teredukasi nih, makanya kita di channel YouTube ini kan, kita pengen teman-teman ngerti, oh robot itu boleh sih sebetulnya. Kalau kita beli, putus, selesai. Kita dapetin filenya, kita setting sendiri sesuai dengan risk profile kita. Betul. Sesuai dengan apa? Risk appetite apa sih bahasanya tuh ya? Sesuai dengan kenyamanan teman-teman gitu, semua. Ya betul. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Kalau teman-teman masih menggunakan robot yang teman-teman tidak lihat fisiknya barangnya atau filenya gitu ya, dan teman-teman tidak punya kontrol penuh kapanpun teman-teman mau ambil uangnya, betul, gitu ya, berarti itu hampir bisa dipastikan itu saya bilang jauhin deh, stay away dari hal-hal seperti itu, gitu. Ya kira cukup lah, panjang tuh jawabannya. Ini kalau ngomong masalah robot sih memang nggak cukup satu ya. dua video. Atau mungkin teman-teman punya, Mas tapi ada lagi yang kayak gini tuh gimana? Boleh komentar di bawah video, nanti kita bahas lagi deh, gitu ya. Oke, sip. Aman. Oke, lanjut dulu ya Mas Fadli. Di sini ada dari Larissa_Putri25 nih, bahas tentang kripto Mas. Ini bahas apa? Kripto adalah gitu maksudnya. Bahas tentang kripto. Oke, kayaknya nanti kalau kripto kita pisah jadi satu video khusus kali ya. Mungkin nanti maksudnya bagaimana kripto, forex, saham gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin live trading kita gitu ya, setiap Selasa Kamis di NFC VIP itu kadang-kadang dibahas juga loh sama Mas Teguh, sama Mas Angga gitu ya, kadang saya juga. Karena kadang-kadang ada juga peluang di kripto yang menarik yang pengen kita share. Nah, ngomong-ngomong, teknik yang kita bahas di komunitas kita ini unfilled order yang mana di kripto itu kepake banget, asli kepake banget. Ada beberapa karyawan NFC bahkan yang tradingnya 100% hanya kripto menggunakan teknik unfilled order dan profit gitu. Kita pernah ditraktir pizza satu kantor gitu ya. Wah, sama Mas Faisal tuh. Lumayan dah kayak dia. gitu. Sekarang Mas Rizal juga udah mulai tuh. Nah, itu kripto mereka tradingnya gitu. Ya sometimes mungkin coba di forex juga, tapi tekniknya sangat bekerja di kripto. Nanti deh kita bahas tentang kripto lebih dalam. Mungkin teman-teman juga yang trading di saham gitu ya, ini juga menarik nih. Sangat kepake juga di saham. Ya. Sementara ini kita sering banget sharing tentang forex, namanya juga NFC Forex TV gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang kripto, ngomongin tentang saham boleh sekali-sekali nanti kita bahas ya. Next video. Next question. Ada dari Mas Gistar Arnudi.fshd ya, tentang awal mula berdirinya NFC dan rintangan-rintangan yang dihadapi NFC. Waduh, ini awal mula dan rintangan. Rintangan yang Mas Teguh sebenarnya ini ya, dari awal termasuk awal NFC berdiri Mas Teguh udah ada. Termasuk kaum awalin lah ya, Mas Fadli. Kaum awalin. Ya. Mas Fadli mendirikan NFC dibantu sama Mas Marwan saat itu juga ya. Ya, di awal-awal itu Mas Teguh termasuk salah satu awalin ya, orang-orang awal. Betul. Kalau awal NFC berdiri sebenarnya tujuannya ya benar-benar murni pengen bikin komunitas yang sama-sama mencapai tujuan profit bareng. Udah itu aja teman-teman. Saya juga nggak pernah nyangka bakalan segede ini. Sebenarnya sih ini udah kita bahas ya di video-video berikut. Pernah kok di video-video waktu kita masih tinggal di Sumarekon tuh saya pernah tuh jalan pagi bahas tentang ini. Gitu. Rintangan itu juga udah pernah kita bahas. Mungkin update terakhir ini aja ya.
semakin banyak orang yang menyalahgunakan forex sebagai bisnis, itu membuat kita jadi semakin berat rasanya untuk mengangkat persepsi masyarakat ke arah positif terhadap profesi forex trader. Gitu. Itu sih tantangan paling beratnya. Makanya kalau teman-teman happy nonton video-video di channel ini, ya di copy aja linknya, di share ke manapun yang teman-teman kira bisa bantu orang lain. Ya boleh, amal jariah. Ya. Oke, ini satu dari... lagi lagu panjang nih videonya nih. Dari mana? Eric Dakusa, menentukan area UFO tanpa eye-zone. Ini mungkin cara menentukan area bisa, UFO tanpa eye-zone. Wah, ini sih harus buka chart ya. Chart ya. Bisa. Satu lagi nih dari Mbak apa ya? Rosemary. Oke. 01. Berapa win rate yang masuk akal nih? Nah, ini penting ini ya. Win rate yang masuk akal. Win rate yang masuk akal. Tergantung gini, kalau misalnya itu sama teman-teman ngambil, kalau misalnya teman-teman udah tahu dengan bahasa win rate, berarti teman-teman udah tahu dengan RR gitu ya, risk dan reward. Jadi win rate yang masuk akal itu yang kita ambil rewardnya yang lebih besar daripada risknya gitu. Jadi risknya mungkin bisa jadi ketika teman-teman trading lossnya itu akan banyak gitu kan. Yeah. Kita ngambil misalnya 1/3, 1/4, 1/5 gitu ya. Jadi akan loss banyak gitu. Nah teman-teman ketika terjadi loss banyak itu, kalau misalnya terganggu dengan loss banyak, berarti ada yang salah terhadap risk teman-teman. Ya, kegedean risknya. Kegedean risknya. Mas ini lossnya kebanyakan nih udah gitu. Nah itu ratnya kegedean. Ada yang nyeletuk misalnya gini lah, terus kapan profitnya? Profitnya itu tadi 1/5. Kita berharap kita meresikukan $1 untuk mendapatkan $5 gitu ya. Itu juga yang dijelasin sama Tony Robbins ya. Tony Robbins ya, waktu dia lagi wawancara Paul Tudor Jones. Gitu. Jadi kenapa kok dia bisa sampai puluhan tahun trading dan tetap selalu profit gitu ya? 28 tahun ya. 28 tahun punya karir trading dan tidak pernah loss, teman-teman. Karena tadi risk versus reward itu lebih penting daripada win rate. Betul. Gitu. Jangan pernah ketipu sama misalnya sebuah sistem trading yang akurasinya 95% gitu. Ini Pak ada sebuah robot yang selama 3 bulan terakhir tidak pernah ada transaksi loss satupun. Nah, hati-hati. Gitu. Win rate-nya 100% kan gitu. Itu too good to be true, teman-teman. Ya mungkin benar, tapi pasti banyak floating minusnya. Karena kalau nggak profit nggak di close. Ya berarti kan cuma profit atau MC pilihannya kan gitu. Nggak ada cut loss-nya. Karena loss itu menjadi bagian dari bisnis kita, teman-teman. Nggak apa-apa. Cut loss itu nggak apa-apa. Justru risk versus reward yang tadi Mas Teguh ceritain, kalau teman-teman resikokan $1 ketika teman-teman cut loss, minimal profitnya $3 atau $5 seperti itu. Sehingga teman-teman boleh salah berkali-kali, benar sekali tetap profit akumulasinya. Nah itu win rate yang benar gitu. Jadi bisa 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, nggak apa-apa. Yang nggak benar adalah stop lossnya lebih jauh daripada TP-nya. Nah ini banyak nih kayak robot-robot yang kelihatannya profitable gitu ya di dalam sistem dia baru 3 bulan pertama, 6 bulan pertama selamat. Kenapa? TP-nya pendek-pendek, 5 pips, 10 pips gitu ya. SL-nya 100 pips gitu. Atau itu yang teman-teman maksud win rate tinggi misalnya ya kan, yang cuman ambil taking profit 5 pips, 10 pips paling tinggi gitu ya. Kan banyak gitu. Win rate-nya jadi 100%. Tapi sekali win rate-nya 99%, 1%-nya loss. Ini MC. Ya, jadi MC. Jadi hati-hati dengan bahasa win rate ya. Jadi win rate itu perlu tahu juga seperti apa cara mencari win rate-nya. Jadi gitu. Mungkin itu sih sebenarnya udah banyak dibahas sama video-video kita ya, teman-teman. Mungkin bisa kalau teman-teman bisa tonton di video di YouTube ini, di channel ini NFC Forex TV, masuk ke menu playlist itu kita udah susun tuh berdasarkan urutannya. Ada 1 psikologi trading, 2 technical, itu kita bahas teknis semuanya. 3 live trading, teman-teman lihat market live itu seperti apa, kita lihatnya gimana kok bisa kita merencanakan sesuatu yang kita belum terjadi gitu. Kita prediksi sebelum itu terjadi mau ke arah mana harganya, dan teman-teman bisa ngalamin itu sendiri. Saya pengennya teman-teman bisa punya skill itu gitu. Channel YouTube ini berusaha transfer skill itu buat teman-teman semua. Mungkin terlalu acak gitu ya kalau teman-teman nontonnya langsung semuanya, makanya kita susun pakai playlist seperti itu.
Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa ngobrol langsung via WhatsApp pribadi ya, japri gitu ya, jalur pribadi apa private message gitu ya, sama teman-teman dari konsultan edukasinya NFC. Itu ada tuh di bawah video ini di kolom deskripsi di biolinki.co/Nusantara Teredukasi. Teman-teman klik chat WhatsApp di sana, teman-teman pilih siapapun yang ada di sana, semuanya udah bisa bantu teman-teman semua. Jadi jadiin mereka apa ya, teman ngobrol buat teman-teman bisa dapat bertumbuh di sini gitu. Yes. Itu aja Mas Wali. Oke mungkin lah, ya. kira-kira Kita itu aja. akan ditinggal tuh. Pada siap-siap. Lanjut lagi, udah siap-siap mau nyebrang lagi balik ke Pulau Lombok, teman-teman. Oke. Terus balik ke hotel, besok kita full day, Full day. gitu ya, ngalamin pertandingan MotoGP. Siapa yang lewat tadi? Enggak tahu. Kayaknya sih gitu, kita kebagian di garis start tempat duduknya ya di final MotoGP. Oke, itu aja teman-teman, thank you sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.